Ada harta tersembunyi di bawah sana. Ah! Apa yang harus kulakukan? Tidak ada jalan untuk keluar. Tuhan, tolong aku. Tuhan, ampuni aku dan bawaku keluar dari sini. Tolong aku, Tuhan. Nyalakan pelitamu, nak. Aku mendengar suara minta tolongmu. Terima kasih, Tuhan. Tunggu sebentar, aku akan menolongmu. Memanjatlah. Terima kasih, penembus dan penyelamatku. Aku sudah diselamatkan. Anakku terkasih, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Dengan pasti, aku akan menyertaimu selalu sampai kesudahan zaman. Manusia telah jatuh ke dalam dosa begitu dalam dan tak bisa menolong dirinya sendiri. Allah mengasihi manusia. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Barang siapa yang percaya padanya akan diberikan kehidupan kekal. Inilah bukti kasih Allah sempurna. Selamat memasuki Minggu Prapaskah 4. Kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohonkan bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu hendak diberitakan. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu yang tidak layak ini, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu menurut pengajaran Alkitab, sesuai dengan kebenaran dan hikmat
dari Roh Kudus. Urapi umat-Mu yang mendengarkannya dari rumah masing-masing. Tolonglah setiap orang untuk mendengar dengan baik, mengerti dengan jelas, lalu melakukan dengan rendah hati dan dengan taat dan dengan sukacita firman-Mu ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang sudah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa secara khusus dengan Tuhan dalam ibadah virtual kita ini. Saya rasa saudara semua tahu bahwa dalam bacaan kita tadi ada ayat yang sangat-sangat terkenal, yaitu ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat inilah PGI melalui buku Almanak Kristen Indonesia menetapkan tema khotbah hari ini. Tema khotbah menurut buku Almanak Kristen Indonesia adalah kasih Allah yang sempurna. Kasih Allah yang sempurna. Ketika saya membaca rumusan ini, terbetik sedikit pikiran di benak saya bahwa bisa terjadi ada salah paham karena ada kata yang di situ. Kasih Allah yang sempurna. Bisa terjadi salah paham bahwa ada kasih Allah yang sempurna dan ada kasih Allah yang tidak sempurna. Oleh karena itu saya sedikit mengubah tema ini. Saya menghilangkan kata yang dan saya ganti saja menjadi kasih Allah sempurna. Dan memang kasih Allah itu sempurna. Mengapa kasih Allah itu sempurna? Sederhana saja jawabannya. Karena Allah itu sempurna. Karena Allah itu sempurna, apa saja yang berasal dari Allah pasti sempurna. Kasihnya, pengampunannya, kemurahan hatinya,
tapi juga murkanya, hukumannya, semua sempurna. Karena Allah itu sempurna. Nah, dalam khotbah ini saya akan mengelaborasi, saya akan menjelaskan menurut bacaan kita hari ini, kasih sempurna dari Allah. Menurut bacaan kita tadi, khususnya ayat 16, kesempurnaan kasih Allah itu digambarkan dalam 3 kata kunci. Kata kunci yang pertama ialah begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar. Segitu besarnya. Apa arti kata begitu besar? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, begitu, kata begitu artinya seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau kita baca ayat ini dalam pemahaman seperti itu, maka kita bisa baca begini. Karena seperti itu kasih Allah akan dunia ini. Masalahnya adalah seperti apa? Itu apa? Seperti apa kasih Allah itu? Ternyata tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kasih Allah itu. Sehingga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kedua dari kata begitu adalah sangat. Sekali lagi, sangat. Jadi kita bisa baca ayat itu begini. Karena sangat besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata sangat itu menggambarkan apa? Kata sangat itu menggambarkan bahwa sesuatu yang tidak bisa diukur. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Jadi kalau kita sederhanakan ayat ini, kata kunci pertama adalah begini. Karena begitu besar kasih Allah yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Begitu besar kasih Allah sehingga kasih Allah itu tidak dapat dipahami oleh manusia. Dalam Efesus 3 ayat 18 dan 19a, Efesus 3 ayat 18 dan 19a, ketika Paulus berdoa syafaat untuk jemaat di Efesus, ia berdoa begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi dalam doa Paulus ini jelas Paulus mengatakan bahwa dalamnya, lebarnya, tingginya, panjangnya kasih Allah itu tidak terjangkau oleh akal manusia. Tidak terjangkau oleh pemahaman manusia. Jadi kalau dikatakan kasih sempurna dari Allah, sempurnanya kasih Allah itu pertama-tama karena dia tidak terjangkau oleh akal dan pikiran manusia. Sempurnanya kasih Allah itu tidak dapat dipahami oleh manusia. Walaupun kasih Allah itu tidak terukur dan tidak terjangkau oleh akal manusia, namun kasih Allah itu nyata. Sesuatu yang luar biasa, dahsyat, besar, tapi nyata. Hal itu dinyatakan dalam kata kunci kedua. Kata kunci kedua ialah sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih yang tak terukur, kasih yang tak terjangkau, kasih yang tak terbatas itu terwujud dalam tindakan menyerahkan anaknya yang tunggal. Sesuatu yang tidak terjangkau itu menjadi terjangkau. Sesuatu yang tidak terpahami itu menjadi dipahami. Ketika Kristus datang ke dalam dunia. Kata menyerahkan sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Ia mengaruniakan anaknya. Kata Yunani yang dipakai untuk mengaruniakan itu lebih cenderung berarti menyerahkan, melepaskan anaknya yang tunggal. Menyerahkan, melepaskan.
Sesuatu yang dikurbankan. Seolah-olah Allah bilang begini, ini anak saya. Saya kasih supaya dia mati bagi kamu. Supaya kamu selamat. Anak yang paling dikasihi tunggal pula. Bukan cuma sekedar anak, tunggal. Itu kalimat yang Yohanes pakai untuk menjelaskan bahwa kasih Allah yang begitu besarnya itu terwujud di dalam tindakan dia melepaskan, dia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk dikorbankan atau untuk mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Kata kunci ketiga adalah dunia ini. Kesempurnaan kasih Allah itu dinyatakan dalam kata kunci ketiga, yaitu dunia ini. Kasih yang sempurna itu mencakup seluruh ciptaan. Dalam bahasa Yunaninya, kosmos. Kasih Allah akan kosmos ini. Kosmos bukan tempat beras. Tapi kosmos adalah alam semesta ciptaan ini. Dengan kata lain, kesempurnaan kasih Allah itu atau kasih Allah itu sempurna karena dia tidak hanya mencakup manusia. Apalagi manusia Kristen saja. Kasih Allah yang sempurna itu, kasih sempurna dari Allah itu tidak hanya mencakup orang yang rajin ke gereja. Orang yang kelakuannya baik-baik. Tidak. Sempurnanya kasih Allah itu karena dia menjangkau semua orang yang baik, yang jahat. Pendeta, bandit. Orang rajin ke gereja, orang malas ke gereja. Dan bukan cuma manusia. Dia menjangkau juga semua ciptaan-ciptaan yang lain. Hewan-hewan, tumbuhan, matahari, bulan, bintang. Itu objek dari kasih sempurna dari Allah itu. Jadi itu semuanya hendak menyatakan bahwa kasih Allah sempurna karena satu, kasih Allah itu tidak terukur. Tidak terjangkau oleh akal manusia. Tapi dipahami, dialami oleh manusia yang terbatas itu. Kita tidak dapat memahami kasih Allah sempurna itu. Kasih sempurna dari Allah itu. Kita nggak dapat memahaminya. Sebab kita tidak sempurna. Yang tidak sempurna tidak mungkin memahami yang sempurna. Tidak mungkin kita yang tidak sempurna ini memahami kasih sempurna dari Allah. Sebab kalau kita yang tidak sempurna ini bisa memahami kasih Allah yang sempurna itu, maka kasih itu tidak sempurna lagi. Kesempurnaan kasih Allah kedua adalah bahwa kasih itu terwujud dalam tindakan nyata, tindakan pengorbanan. Tindakan untuk melepaskan sesuatu yang paling berharga. Dan kesempurnaan kasih Allah itu juga terwujud dalam objek. Objeknya tidak pandang bulu, tidak pilih bulu, tidak membeda-bedakan. Universal, menyeluruh. Itulah pemahaman kita mengenai kasih Allah. Kasih sempurna dari Allah. Persoalannya ialah apa dampak dari kasih Allah sempurna itu? Apa dampak dari kasih Allah yang hebat itu bagi kita? Kalau tidak ada dampaknya buat kita, buat apa? Monas itu tinggi. Emasnya 48 kg kalau saya tidak salah. Tapi Monas itu tidak punya dampak buat saya. Gak ada pengaruhnya apa-apa buat saya. Tapi kalau kasih Allah yang dahsyat, luar biasa, kasih yang sempurna, kasih sempurna dari Allah itu punya dampak buat saya. Punya dampak buat kita. Dampaknya apa? Kalimat berikut berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, kasih sempurna dari Allah itu berdampak, punya akibat buat kita, punya hasil buat kita, yaitu keselamatan. Keselamatan itu digambarkan dengan hidup yang kekal. Hidup kekal. Itulah keselamatan itu. Nah, saudara-saudara, dalam ayat yang berikut, ayat 18, dikatakan begini, bahwa siapa yang percaya tidak berada di bawah hukuman. Tapi kalau siapa yang tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman. Memahaminya begini, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka vonis sudah jatuh. Vonis sudah jatuh bahwa semua manusia akan binasa. Bahkan alam semesta ini juga akan binasa. Jadi sebenarnya sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita manusia dan alam semesta kosmos ini sudah terhukum. Kita sudah berada di bawah hukuman. Bukan nanti dihukum. Sudah. Hukuman itu adalah penderitaan, dan klimaksnya ialah binasa. Tetapi Allah karena kasih-Nya itu menyediakan jalan untuk selamat bagi kita. Dia menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Jalan itu ditawarkan oleh Allah dengan memberikan Kristus yang mati, bangkit, tapi ditinggikan. Tuhan Yesus mengambil gambaran pengalaman bangsa Israel waktu masih mengembara di padang gurun. Di padang gurun itu orang-orang Israel bersungut-sungut, protes kepada Musa dan kepada Tuhan. Karena mereka mengalami kehausan. Bersungut-sungut. Mereka bilang, Musa, ngapain kau bawa kami keluar di sini untuk mati? Mendingan kami kembali ke Mesir. Bahkan mana, roti dari mana yang selama ini mereka makan, mereka hina. Mereka bilang, ini makanan hambar, apa ini? Dan karena itu Tuhan murka. Tuhan murka dan Tuhan mengutus atau menyuruh ular-ular beludak untuk mematuk, menggigit mereka. Sehingga ribuan orang mati. Tapi Tuhan oleh kasih-Nya juga menawarkan jalan keluar. Jalan keluar itu dengan cara menyuruh Musa membuat ular tembaga. Lalu ular tembaga itu dinaikkan tinggi-tinggi. Jadi siapapun yang dipatuk oleh itu ular, melihat ular tembaga itu, dia tidak mati. Itulah gambaran yang Tuhan Yesus pakai. Untuk menjelaskan bahwa memang kasih Allah itu sempurna, membawa kepada kita keselamatan. Tapi ada prakondisi yang dituntut dari kita, yaitu percaya. Nah, coba Anda bayangkan secara logika. Racun bisa ular mengalir di darah. Tapi dengan hanya memandang ular tembaga, bisa dan racun ular itu tidak efektif untuk membunuh. Masuk akal enggak? Tapi itulah percaya. Bayangkan saja kalau ada orang Israel bilang begini, mana mungkin saya cuma lihat ular tembaga, jauh pula di sana, saya bisa lolos dari bisa ular itu, dari racun ular itu. Kalau dia memakai logika dan bukan memakai iman, pasti dia mati. Jadi gambaran ular tembaga itu adalah gambaran bahwa iman itu seringkali tidak harus sesuai dengan logika.
Makanya orang-orang ateis seringkali mengatakan iman itu tidak masuk akal. Percaya itu tidak masuk akal. Percaya itu irasional. Tapi para teolog dan kita bisa menyanggahnya dengan menyatakan bahwa iman itu bukannya irasional, tapi iman itu transrasional. Iman itu bukannya tidak masuk akal, tapi iman itu tidak terjangkau oleh akal. Akal kita tidak mampu memahami misteri iman. Dan oleh karena itu kuncinya cuma satu, percaya. Apakah kita percaya kepada Yesus ataukah tidak? Kalau kita tidak percaya, kita dengan sendirinya sudah hidup dalam hukuman. Ilustrasi yang menurut saya semoga relevan seperti ini. Saat ini dalam pandemi COVID-19 ini, kita semua seolah-olah berada di bawah ancaman COVID-19. Tidak ada orang yang tidak terancam oleh COVID-19 ini. Begitu kita semua sudah terancam kebinasaan karena hukuman Allah atas dosa. Tapi ada tersedia jalan agar kita tidak terbunuh oleh virus corona ini, yaitu pakai masker. Begitulah ilustrasinya, semoga ilustrasi ini relevan walaupun tidak terlalu tepat, terlalu pas. Jadi sebenarnya kita, dunia dan manusia sudah berada di bawah hukuman, sudah dihukum, bukan belum, sudah. Tapi ada jalan keselamatan, Kristus. Semua orang terancam oleh virus corona. Tapi ada jalan untuk tidak terdampak. Yaitu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Begitu juga ketika kita berada di bawah ancaman hukuman Allah yang sudah pasti kita alami, ada jalan. Tanda petik, Kristus itulah masker penyelamat buat kita. Dan itu disediakan bagi kita oleh kasih sempurna dari Allah. Nah, saudara-saudara, karena itu kuncinya cuma satu. Apakah saudara percaya kepada Allah atau tidak? Percaya kepada Kristus ataukah tidak? Karena percaya itulah yang membuat kita mengalami keselamatan itu. Dalam ayat-ayat 20 dan 21, bacaan kita tadi mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu pasti hidup dalam terang. Sebaliknya orang yang tidak percaya tidak suka akan terang. Orang yang suka akan terang pasti mau membuat perbuatannya kelihatan. Tapi orang yang tidak suka akan terang, atau sebaliknya, orang yang berbuat jahat tidak suka akan terang. Kalau orang yang berada dalam kondisi yang jahat, dia tidak akan datang dalam terang. Sebab kalau dia datang dalam terang, kejahatannya kelihatan. Kalau ada satu acara di satu ruangan, lalu ada seorang datang hanya pakai celana pendek, kaos oblong, atau kaos singlet. Pasti dia tidak akan masuk ke terang itu. Dia akan tinggal di kegelapan. Sebab kalau dia masuk ke dalam terang, kondisi berpakaiannya itu akan kelihatan. Tapi kalau orang yang berpakaian baik, sopan, tidak segan-segan datang ke dalam terang. Artinya, bahwa iman itu juga membuat kita hidup dalam terang. Hidup dalam perbuatan baik. Itu yang dikatakan oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan itu mati. Tapi sekali lagi menurut bacaan kita ini, prakondisi utama adalah percaya. Percaya itu mengubah hidup kita.
Nah, saudara-saudara, kita sekarang berada pada minggu-minggu Prapaskah, atau dulu disebut minggu-minggu sengsara, di mana kita mengingat renungkan penderitaan kesengsaraan Kristus yang berpuncak pada kematiannya dan kebangkitannya. Kesengsaraan dan kematiannya itu adalah wujud nyata dari kasih sempurna Allah itu buat kita. Kasih sempurna itu sudah diberikan, sudah tersedia. Dan itu terwujud dalam diri Kristus Yesus. Tinggal respon kita, percaya atau tidak. Kalau kita percaya, kita sekarang sudah bebas dari hukuman. Dan hidup kita mulai saat kita percaya menikmati hidup kekal itu sekarang ini. Dan ujung-ujungnya adalah keselamatan yang kekal. Oleh karena itu sekali lagi, prakondisi yang dituntut dari kita sebagai respon kita terhadap kasih sempurna dari Allah itu ialah percaya, iman. Dan iman itu mengubah hidup kita, mengubah perilaku kita, mengubah tutur kata kita, sikap kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Tapi sekali lagi, titik tolaknya adalah percaya, iman. Karena itu saya tutup khotbah saya dengan mengucapkan kepada saudara sekalian, selamat percaya. Lalu mengalami kasih sempurna dari Allah. Amin. Marilah berdiri dan kita bersama-sama mengaku iman kita, menegaskan kembali iman kita. Menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut kita mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu sepanjang pekan yang lampau. Kami boleh melewati hari demi hari, suka, duka yang silih berganti kami alami dalam hidup kami sepanjang hari-hari yang berlalu, khususnya pekan yang berlalu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu yang kami alami sampai saat ini. Terima kasih untuk semua berkat jasmani rohani yang kami terima daripadamu. Sekarang kami bersyukur kami boleh berjumpa lagi dengan Engkau di hari Minggu ini. Kami sudah mendengarkan Engkau berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman-Mu. Dan kami mohon Engkau juga mau mendengarkan kami ketika kami datang menyampaikan doa-doa dan permohonan serta syafaat-syafaat kami. Kami mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang telah Tuhan berkati dengan pertambahan usia, baik usia kelahiran, usia hidup, maupun usia perkawinan. Kami mohon berkatilah setiap orang yang secara khusus mengalami momentum pertambahan usia ini. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Deborah Kilai Butar-Butar, dengan Ibu
Lingkan Hutagalung Walalangi, dengan Ibu Purnama Cesia Vera Sirait, dengan Saudara Max Ronald Tamarindang, bersama anak Reinhard Jesse Louis, bersama Ibu Elsie Leni Korputi, bersama Saudara Vidianto Hasudungan Manurung, bersama Saudari Talita Gloria Matindas, bersama anak Priscilla Purba, bersama Ibu Swastina Margareta, dan bersama Bapak Roy Yuda Poluan. Bapa di surga, bukalah masa depan mereka supaya mereka menjalaninya dalam pemeliharaan Tuhan, sama seperti Tuhan telah memelihara mereka dan mereka telah berjalan bersama dengan Tuhan di tahun hidup mereka yang berlalu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, baik karena gangguan penyakit maupun karena usia yang lanjut. Kami mohon Tuhan datang, lawat dan rawatlah mereka satu persatu, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Anawati Tunardi, untuk Bapak Teo Latwihamalo, untuk Ibu Teni Latwihamalo, untuk Bapak Heri Sunardi, untuk Ibu Kesia Sumarni, untuk Bapak Bonar Frederick Purba, untuk Bapak Vence Alfred Rompas, untuk Ibu Juliana Albertina Rompas Toar, untuk Bapak John Sihaya, dan untuk Bapak Ari Lengkong. Tuhan, Engkau kenal kondisi mereka lebih dari para dokter, lebih dari keluarga mereka, lebih dari mereka sendiri. Engkau jugalah yang kami mohonkan datang, lawat, rawat mereka dengan kuasa dan kasih penyembuhan-Mu melalui setiap tindakan pengobatan yang mereka terima. Kuatkanlah keluarga mereka untuk mendukung, untuk mendampingi, dan untuk melayani. Cukupkanlah segala kebutuhan mereka untuk pengobatan dan untuk perawatan mereka. Kami pertaruhkan kehidupan mereka ke dalam kasih-Mu sempurna. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga dalam gereja kami, PO Kelapa Gading. Tiliklah setiap keluarga, apapun yang menjadi beban, apapun yang menjadi kerinduan, apapun yang menjadi cita-cita dan harapan. Engkau kenal kami satu persatu, berikanlah kepada kami apa yang terbaik sesuai dengan yang Engkau rancangkan bagi kami masing-masing. Secara khusus pada hari Minggu ini kami mau berdoa untuk keluarga Ibu Alisi Yahya, untuk keluarga Ibu Blandina Takumansang, untuk keluarga Pak Bismarck Panjaitan, untuk keluarga Bapak Edwin Winston Jacobs, untuk Ibu Christina Siagian Panggabean, untuk keluarga Ibu Paulina Dendang. Kami bawa mereka secara khusus ke dalam tangan-Mu. Datanglah, hadirlah dalam seluruh pergumulan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang direncanakan dan diselenggarakan oleh dan di dalam gereja kami. Kami berdoa untuk panitia Paskah. Berkatilah program-program yang sudah, sedang, dan akan dijalankan oleh panitia Paskah ini. Biarlah Paskah ini kami boleh rayakan sedemikian rupa untuk membangun dan membaharui terus iman kami akan Kristus yang bangkit dan akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menjadi kesaksian bagi orang-orang lain di sekitar kami. Kami berdoa untuk pendeta kami, untuk majelis kami, untuk PHM kami, untuk komisi-komisi, untuk sekretariat kami, untuk
pendidikan TK Ruth, kami berdoa untuk majelis pertimbangan, untuk pengawas perbendaharaan. Tuhan, semua unit-unit pelayanan dalam gereja kami ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah kepada setiap kami komitmen untuk melayani dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, setia, dan rajin. Kami berdoa dan mohon berkat Tuhan untuk pekerjaan kami masing-masing. Biarlah apapun yang kami kerjakan mendatangkan berkat bagi kami dan menjadi kebaikan bagi orang lain. Kami juga berdoa untuk mereka yang merindukan pekerjaan, Tuhan bukalah jalan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berikanlah ketabahan dan bukalah jalan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami, dalam pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, pergaulan mereka. Tuhan jaga mereka. Kami berdoa untuk hubungan suami istri, orang tua dan anak dalam keluarga-keluarga kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang merindukan jodoh, Tuhan bukalah jalan dan berikanlah yang terbaik bagi tiap orang. Kami berdoa bagi mereka yang janda, duda, yatim piatu, yang memutuskan untuk tidak menikah, Tuhan dampingilah mereka. Biarlah mereka menemukan kekeluargaan sejati dalam komunitas orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebagai keluarga besar dari Kristus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah kami. Berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk mampu menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedemikian rupa, sehingga di mana-mana ada keadilan, ada kebenaran, ada damai sejahtera. Di bidang penegakan hukum, sosial dan ekonomi, Tuhan tolong. Juga di bidang politik, agar bangsa kami dapat diatur sedemikian rupa, sehingga ada damai di mana-mana. Cara khusus kami berdoa bagi pemerintah kami, dalam menangani wabah virus corona ini. Kami mohon Tuhan, segala upaya yang dilakukan diberkati oleh Tuhan. Dan berikanlah kepada pemerintah kami, hikmat kebijaksanaan, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menghadapi virus corona ini. Dan bukan cuma bangsa kami, tapi semua bangsa di dunia ini yang terdampak virus ini. Kami berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang berjalan sebagai salah satu cara untuk mengatasi wabah ini. Berkatilah ya Tuhan, agar vaksinasi ini dapat menjadi salah satu cara Tuhan membebaskan kami dari wabah ini. Dan terutama juga ya Tuhan, berikanlah kepada kami semua kesadaran untuk menjaga kesehatan kami dengan melaksanakan protokol dan ketetapan-ketetapan menyangkut kesehatan kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sudah terinfeksi dan yang sedang dirawat. Tuhan berkati mereka, sembuhkanlah kiranya mereka. Berkati para dokter, perawat, dan semua tenaga medis maupun non-medis yang berhadapan langsung dengan orang-orang sakit. Lindungilah mereka, supaya mereka dapat melayani semua orang sakit dengan baik. Hiburkanlah keluarga yang berduka cita, karena kekasih-kekasih mereka yang meninggal akibat virus ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh hari-hari depan kami. Rencana-rencana pribadi dan keluarga kami ke depan, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sendirilah yang melakukan apa yang Kau rancangkan buat kami masing-masing. Karuniakanlah kepada kami semua yang baik yang Engkau rencanakan bagi kami. Dan berikanlah kepada kami hikmat untuk mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak lepas dari kendali-Mu. Karena Engkau mengendalikan semuanya untuk melakukan kebaikan bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, karena kami mengasihi Engkau.
Ini doa syukur kami, syafaat kami, permohonan kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan kami berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Mohon perhatian sejenak untuk pembacaan Warta Panitia Paskah. Pertama, kalender doa puasa telah dibagikan ke jemaat sekalian pada tanggal 16 dan 17 Februari 2021. Apabila ada jemaat yang belum mendapatkan atau masih memerlukan lebih, masih dapat menghubungi panitia. Selama masa Prapaskah, jemaat diajak terlibat dalam aksi doa puasa. List jadwal kalender doa puasa mulai dilaksanakan dari 17 Februari sampai dengan 1 April 2021, yaitu Kamis Putih, dan kalender doa puasa ini berisi jadwal pokok doa dan puasa untuk setiap hari yang akan membantu jemaat dalam menghayati minggu-minggu Prapaskah. 2. Celengan target. Bersamaan dengan kalender target, sudah dibagikan juga celengan target untuk mengisi persembahan yang kita sisihkan atau dari dana puasa yang kita lakukan setiap harinya. Celengan target ini telah dibagikan per keluarga. Jika ada jemaat yang belum mendapatkan atau membutuhkan tambahan, dapat menghubungi panitia, yaitu Bapak Martin Kasodu. Di sisi luar celengan terdapat checklist untuk membantu kita dalam melaksanakan aksi doa puasa. Setiap kali atau setiap harinya, jemaat setelah berdoa dan memasukkan persembahan ke celengan target, diharapkan dapat mencantumkan check mark atau centang di kotak-kotak yang tersedia. Celengan bersifat sukarela, tentunya panitia akan memberikan apresiasi untuk jemaat yang berpartisipasi dalam kegiatan target doa puasa ini. Celengan akan dikumpulkan pada tanggal 2 dan 3 April 2021. Hasil dari aksi doa puasa dan celengan target ini akan diperuntukkan seluruhnya untuk diakonia khusus di lingkungan Gereja POG Kelapa Gading. 3. Refleksi Paskah. Panitia Paskah akan menampilkan refleksi Paskah dalam setiap minggu Prapaskah yang sudah dimulai, yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 dan sampai dengan tanggal 28 Maret 2021. 4. Paduan suara virtual wilayah. Untuk mengisi acara Paskah, panitia kembali akan menampilkan paduan suara virtual per wilayah. Lagu dengan contoh suara SATB, iringan serta teknik rekaman
sudah dikirimkan ke Korwil masing-masing. Untuk wilayah Efesus dengan lagu Yesus Engkaulah Rajaku NKB 90, wilayah Filipi Sang Kristus Telah Bangkit KK 259, dan wilayah Galatia Junjungan Yang Kupilih dari KK 252. Mohon partisipasi dari jemaat di wilayah masing-masing. Pengumpulan video rekaman paling lambat tanggal 18 Maret dengan penanggung jawab Ibu Olive Paulus Lumintang dan Ibu Wanda Manumpil Pais. 5. Lomba hias telur Paskah. Panitia akan mengadakan lomba hias telur Paskah per keluarga yang akan dinilai dan diumumkan hasilnya saat perayaan ibadah Paskah tanggal 4 April 2021. Tiap keluarga membuat telur Paskah yang telah dihias, difoto bersama keluarga sekreatif mungkin dan dikirimkan melalui WA di tanggal 2 dan 3 April 2021. Penanggung jawab adalah Saudari Mona Lisa Larumunde. 6. Dari untuk dengan ucapan atau dudu. Panitia juga memberikan kesempatan bagi jemaat yang ingin mengucapkan Selamat Paskah melalui dudu dari untuk dengan ucapan yang akan ditayangkan saat ibadah Paskah. Dudu dalam bentuk foto dengan template ucapan yang akan disiapkan oleh panitia. Contoh seperti yang ditayangkan. Adapun kontribusi untuk ucapan dudu adalah sebagai berikut. 1 frame dalam 1 screen Rp400.000. 2 frame dalam 1 screen Rp200.000 per 1 frame. 4 frame dalam 1 screen Rp100.000 per 1 frame. Dudu paling lambat diterima panitia pada tanggal 25 Maret 2021. 7. Diakonia khusus. Panitia akan melaksanakan diakonia khusus dengan kriteria sebagai berikut. 1. Diakonia diperuntukkan khusus bagi jemaat POG Kelapa Gading. 2. Berusia produktif. 3. Sudah berkeluarga dan menjadi tulang punggung keluarga. 4. Mengalami dampak kehilangan penghasilan akibat COVID-19. Panitia akan mendata dan bagi jemaat yang memenuhi kriteria di atas bisa mengajukan diri ke panitia atau Ibu Pendeta Jemaat, Ibu Pendeta Tias, untuk memperoleh diakonia khusus ini, dan selanjutnya akan diteruskan ke panitia dan dicocokkan dengan data jemaat. Penyerahan diakonia dilakukan secara simbolis kepada Ibu Pendeta Tias pada tanggal 4 April 2021, yaitu pada ibadah Paskah subuh. 8. Jadwal ibadah. Ibadah Kamis Putih pada tanggal 1 April 2021 akan diadakan secara live streaming mulai pukul 19 WIB dengan pelayan firman Ibu
Pendeta Hilda Pelawi STH. Ibadah Jumat Agung 2 April 2021, Perjamuan Kudus online. Ibadah Sabtu Sunyi 3 April 2021 di rumah masing-masing, liturgi akan disiapkan oleh sekretariat. Ibadah Paskah dan Sukacita Paskah 4 April 2021 akan diadakan secara live streaming mulai pukul 5 pagi. Dalam acara Sukacita Paskah akan diadakan acara mencari telur virtual, kuis online, pengumuman lomba-lomba, dan acara seru lainnya. Demikianlah warta Panitia Paskah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan kiranya memberkati. Umat Tuhan, marilah kita melanjutkan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan taat dan setia menjadi saksi Kristus. Mari silakan berdiri dan kita bernyanyi dari Kidung Keesan 426 bait 1, 2, dan 3. Maha Kasih yang Ilahi. Kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.